Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah bagaimana cara mengisi stok ikan hias untuk toko offline yang baru berdiri atau yang masih awal-awal. Nah, untuk awal-awal sebaiknya kita jangan langsung mengambil ikan dalam jumlah yang banyak. Menurut saya paling banyak itu sekitar 50 ekor saja, itu pun untuk ikan yang harganya receh. Dikarenakan kita masih survei atau melihat pangsa pasar di toko kita. Nah, di daerah toko kita itu peminatnya itu ikan apa? Apakah ikan predator, ikan yang moli-molian, atau ikan yang aquascape dan sebagainya. Nah, kita harus survei dulu atau mengecek dulu dengan melihat apa yang dicari dari si calon pembeli yang datang ke toko kita. Karena nanti kalau kita terlanjur membeli banyak itu takutnya lama lakunya atau tidak laku-laku karena kita tidak melihat minat dari calon pembeli yang ada di sekitar kita. Nah, kalaupun ikan predator sebaiknya juga beli saja, jangan sampai lebih dari 10. Misalnya ikan RTC beli saja 3 atau 4, kemudian arwana belilah 1, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu ikan-ikan tersebut? Kita bisa bekerja sama dengan toko-toko ikan yang sudah besar, jadi kita bisa bermitra dengan mereka. Jadi misalnya kita datang saja ke pasar ikan atau toko ikan tersebut, kemudian kita bilang saja mau beli ikan untuk dijual. Nah, pasti si penjual itu akan memberikan harga yang murah, harga untuk para reseller, dan pasti responnya juga senang juga karena kita kan bukan bersaing dengan mereka tapi bermitra. Nah, jadinya pasti akan senang. Apalagi kalau nanti kita maksudnya dagangan kita laku, kemudian kita beli ikan lagi di sana. Nah, nanti akan terjadi simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Nah, sebaiknya saat masih awal-awal jangan membeli ikan yang berada di daerah yang jauh ya. Misalnya kalau di Jogja ya jangan beli ikan yang ada di Jawa Timur ataupun di Jawa Barat. Alasannya itu karena air yang ada di tempat kita itu kemungkinan berbeda dengan yang ada di tempat si ikan itu. Jadi nanti malah akan menimbulkan masalah kalau kita masih pemula ya, kalau masih jadi penjual pemula. Dan biasanya juga kalau dari tempat jauh itu kita harus membeli dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau masih pemula itu biasanya kita sangat kesulitan untuk menghandle ikan yang jumlahnya banyak. Misalnya cupang yang jumlahnya 50 ekoran, itu kan untuk pemula sangat susah menghandlenya. Dan nanti bukan malah laku dijual, malah banyak yang mati karena yaitu tadi masih pemula. Jadi kita ambil saja sedikit, 5 ekor atau 6 ekor. Jangan langsung kita karena ingin untung besar langsung beli banyak, karena kita kan belum mengetahui pasarnya, minat atau pangsa pasar yang ada di daerah kita, ikan apa yang diminati di situ. Nah, kemudian saat membeli ikan atau grosir ikan, kita juga jangan langsung gegabah membeli ikan dari daerah yang ada di tempat lain, misalnya di luar pulau atau kalau di Jogja misalnya ngambilnya dari Jawa Timur atau Jawa Barat, karena nanti kita akan kesulitan untuk mengatasi ketika ada ikan yang sakit. Jadi itu pengalaman saya. Belilah saja ke para senior ikan hias atau penjual ikan hias yang sudah berpengalaman, yang sudah terbiasa mengambil ikan dari misalnya dari daerah Jawa Timur ataupun Jawa Barat. Nah, mereka kan pasti sudah tahu cara untuk mengatasi misalnya penyakitnya dan sebagainya. Nah, kenapa kita ambil ikan dari si penjual yang masih satu tempat dengan kita? Karena yang pertama adalah ikan tersebut sudah beradaptasi dengan air yang ada di tempat kita.
Yang kedua, kita bisa sangat mudah sekali untuk berguru ke mereka. Misalnya kalau ikan mati, nah atau ikannya sakit, nah kita tinggal bertemu langsung dengan orang tersebut, bisa tatap muka langsung. Sementara kalau yang dari daerah luar pulau atau luar kota itu kan kita kesulitan untuk bertatap muka. Bisa dengan telepon, WA dan sebagainya, tapi itu kan susah sekali untuk menjelaskan ataupun untuk menerima ilmu ataupun menanyakan sesuatu ke penjual tersebut. Nah itu jadi itu saran untuk para pencinta ikan hias yang ingin membuka toko offline. Yang pertama adalah pelajari dulu minat di sekeliling tempat toko tersebut. Minatnya itu ikan apa? Nah itu yang pertama dan yang paling utama, karena misalnya di tempat kita itu peminatnya adalah ikan predator. Nah ketika kita jualan ikan yang bukan predator, misalnya ikan aquascape ataupun ikan air laut dan sebagainya, nah itu pasti akan merugi dan kita nanti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari jualan kita. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.